Hockeyful, the best. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Pendeta yang juga adalah dosen. Selamat siang semuanya. Mama-mama yang baik, bapak-bapak yang baik. Ini banyak mama-mama yang sudah saya kenal ya. Ya toh, kenal toh? Iya. Karena saya pernah vikaris di Tanggawan Ita. Jadi saya di sini tidak sedang berorasi politik. Saya di sini berdiri pada posisi yang netral. Ya, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang akademisi, juga sebagai seorang aktivis perempuan. Karena di sini mama-mama yang hadir, saya yakin mama-mama hadir di sini atas sebuah kesadaran politik. Walaupun kadang ketika bicara politik banyak yang alergi dan menganggap politik itu kotor, itu wilayahnya laki-laki. Nyum takuin kar ulang nyum urus politik. Urus kada anak urus anak sudah, itu politik itu urusannya bapak-bapak, biar sudah kita bapak-bapak yang pergi. Tapi saya mengapresiasi panitia ini, paket sehati yang juga melibatkan perempuan. Di sini mau mendengar harapan kaum perempuan. Kita tepuk tangan dulu. Kita mengapresiasi ini bentuk apresiasi saya juga kepada paket ini yang juga menghargai, memberi ruang bagi perempuan, di mana perempuan juga bisa bersuara, bisa menyampaikan harapannya, aspirasinya. Saya yakin tadi mama-mama sudah bicara banyak ya, apa yang menjadi harapan mama-mama, ya kan? Banyak kali ketika pertemuan besar-besaran, ketika ada kampanye atau apapun, kita ibu-ibu tuh sibuknya di dapur, ya kan? Banyak kerja, makan dan sebagainya, jarang bisa duduk seperti ini. Kalaupun duduk seperti ini hanya sebagai pelengkap saja. Yang bicara banyak bapak-bapak. Tapi ini baik sekali ada ibu-ibu meninggalkan kesibukannya bisa datang di sini. Saya yakin ini karena sebuah kesadaran politik. Ibu-ibu tentu menginginkan adanya perubahan. Kita tidak mau hidup kita seperti hari kemarin saja. Kita tidak mau kita tetap ada dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya. Kita mau juga menjadi ibu-ibu yang turut mengalami atau menikmati perubahan kemajuan di Kabupaten Sumba Timur ini. Siapa di sini yang tidak menginginkan perubahan? Tentu perubahan ke arah yang lebih baik, itu harapan kita. Tapi kalau ternyata dengan pesta demokrasi, dengan kita terlibat dalam dunia politik seperti ini, tidak harus kita menjadi wakil rakyat. Ketika kita sudah bersuara, namun kemudian suara kita diabaikan, disitulah keprihatinan kita muncul. Kadang-kadang kita miris. Saya juga mau bilang kadang-kadang begini Pak, lama-lama ini bisa golput. Tapi saya tidak mengajak ibu-ibu seperti itu kalau tidak ada figur. Tapi hari ini tentu ibu-ibu sudah melihat figur siapa yang ibu-ibu akan pilih, yang bapak-bapak akan pilih, yang bisa menjawab persoalan, pergumulan kita masyarakat Sumba Timur, terutama kaum perempuan. Masalah utama kita ini apa sebenarnya? Ibu-ibu sudah sebutkan tadi, masalah air bersih, masalah apa lagi? Ya? Penerangan. Ya? Penerangan, apa lagi? Banyak persoalan yang sebenarnya ada di wilayah perempuan, dan kita perempuan yang bergelut di sana, yang bekerja keras dan kadang berpikir sendiri untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Dan hari ini mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu sudah dengar dari arahan yang disampaikan oleh paket ini, ibu-ibu juga sudah bisa memilih berdasarkan sebuah kesadaran ibu-ibu sendiri. Jadi partisipasi politik kita di sini dan di mana saja itu penting. Kita perlu ada, kita perlu terlibat, kita perlu bersuara. Karena kita juga adalah masyarakat, ya. Masyarakat yang sama dengan laki-laki. Hak kita punya hak politik. Hak politik kita harus pakai untuk menyatakan perubahan. Menjadi golput juga tidak baik. Kita harus memilih dan berdasarkan pengamatan kita siapa yang terbaik. Kalau ibu-ibu merasa paket ini terbaik, bisa menjawab harapan ibu-ibu dan ibu-ibu yakin, silakan. Itu hak politik ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri. Tidak perlu ada intervensi dari siapapun untuk menentukan pilihan. Dan perlu kesepakatan politik. Misalnya ibu-ibu punya harapan seandainya paket ini terpilih nanti. Apa harapan kita? Pada waktu yang lalu kita sering bilang kontrak politik dan sebagainya. Tapi setelah terpilih kemudian hilang begitu saja. Dan kita kembali ke aktivitas kita. Kita menjadi petani, tetap juga kita harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari.
Kadang-kadang kita keliru, kita merasa kalau kita perempuan ini, kita merasa kalau kita memilih figur tertentu, kita berharap figur ini yang akan memenuhi semua kebutuhan kita hari lepas hari. Tentu tidak. Melalui regulasi, melalui kebijakan yang juga berpihak kepada kita perempuan, yang juga menjawab persoalan-persoalan kita kaum perempuan. Masalah air bersih, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan program-program lain yang juga harus menukik pada persoalan perempuan. Misalnya ada program di desa pemberdayaan ekonomi yang penerima manfaatnya juga harus banyak kaum perempuan, tanpa juga mau meminggirkan kaum laki-laki. Tentu perlu kerjasama, tapi dalam banyak kesempatan kita perempuan banyak kali diabaikan. Ini harus ada dalam kesadaran itu. Ya, jadi kita berharap tentu di sini ibu-ibu juga hadir dengan harapan hadirnya sosok pemimpin di masa depan yang nanti akan melibatkan kaum perempuan untuk duduk seperti ini dan bicara, menyampaikan harapan aspirasi politiknya. Tidak hanya sekedar menyiapkan makan dan sebagainya. Di situ juga bentuk dukungan kalau kita bekerja di dapur. Tapi saat kita duduk di sini dan kemudian kita merumuskan apa yang menjadi persoalan kita, karena yang paling tahu itu adalah ibu-ibu sendiri. Saya pikir seperti itu. Sudah banyak yang berbicara dari tadi. Kita hanya tinggal butuh ini ya, kedepannya ini. Realisasinya seperti apa? Apakah harapan kita bisa tercapai atau tidak? Kalau kita banyak bicara ya kita akan mengantuk. Ibu-ibu juga sudah lelah mendengarkan banyak orasi. Tentu ibu-ibu mau apa nanti ini langkah konkretnya ketika paket ini terpilih. Doa kita bersama, perjuangan kita bersama, ya. Saya juga, saya punya mama juga suka dengan urusan-urusan politik seperti ini. Kadang-kadang kami juga diskusi. Tapi mereka juga, ibu-ibu ini sekarang sudah cerdas, menjadi pemilih yang cerdas. Mereka bisa memilih siapa yang tepat menurut mereka. Banyak orang juga tidak memilih berdasarkan hubungan keluarga, berdasarkan kedekatan, tapi memilih berdasarkan pilihan hatinya sendiri. Siapa yang baginya tepat, siapa yang baginya orang ini bisa membawa perubahan. Karena sekali lagi kita terlibat dalam politik adalah harapan kita terjadi perubahan. Adanya kesejahteraan yang tidak hanya dinikmati oleh kaum tertentu, tapi kita semua, para petani, termasuk kita para perempuan yang juga adalah petani. Karena ibu-ibu di sini banyak, saya tahu adalah petani ya, yang kerja kebun, ya siram sayur di daerah sana dan sebagainya, peternak, yang juga tidak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Tentu harapannya akan hadir pemimpin politik yang bisa menjawab itu semua, yang bersama-sama dengan ibu-ibu mewujudkan harapan, mimpi ibu-ibu sendiri. Jadi pakai hak politik itu, pilihlah pemimpin yang terbaik menurut ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu sudah dengar tadi. Saya pikir itu saja. Kalau mau bilang pencerahan politik dan sebagainya, ini memang momennya kita hanya sekedar bicara saja ya. Panjang kalau kita bicara politik, tidak bisa hanya 10 menit, 15 menit. Demikian, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Sulianingsih Mila yang sudah memberikan pencerahan politik kepada kita semua.